Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan segala sesuatu di alam semesta ini dengan fana. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang abadi dan tidak ada yang kekal dan abadi kecuali kekuasaannya. Dialah Allah zat yang maha mulia. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang seluruh wajah tertunduk di hadapan kemuliaannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang seluruh gunung runtuh bersimpuh di hadapan kehebatannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang malaikat bersimpuh sujud karena takut kepadanya, serta petir dan halilintar yang bertasbih memuji namanya. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, yakinilah bahwa siapapun yang menangisi sesuatu, suatu saat dia pasti akan ditangisi. Siapapun yang berduka cita, suatu saat dia akan ditangisi dan ditinggalkan, dan orang lain berduka cita atas kepergiannya. Segala sesuatu yang disimpan pasti sirna. Setiap yang diingat pasti dilupakan. Semulia apapun dia, tidak akan ada yang kekal dan abadi kecuali zat yang maha mulia dan maha tinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ikhwatal iman, bulan, tahun dan hari begitu cepat berlari. Usia begitu cepat sirna. Segala sesuatunya berjalan sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sunnatullah kepada makhluk yang diciptakannya, dan tidak ada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Kita yang hidup di dunia ini bagaikan menjalani mimpi-mimpi dan hayalan yang mudah sirna. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari ini kita menghirup udara 1 Syawal. Bulan Ramadan telah pergi berpamitan meninggalkan kita. Kita perlu menangisi atas kepergian bulan Ramadan. Kita perlu menangisi bulan yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan anugerah, ampunan, rahmat dan kasih sayangnya.
Karena betapa banyak mereka-mereka yang menjalani ibadah puasa di tahun ini, dan itu adalah puasa terakhir baginya. Berapa banyak yang di tahun ini dia termasuk di antara mereka yang menjalankan salat tarawih, dan sesudahnya dia tidak akan lagi bertemu dengan salat tarawih sesudahnya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Selama jalan bulan Ramadan, selama jalan bulan syam dan qiyam, selama jalan bulan tilawatul Quran, selama jalan bulan maaf dan ampunan, selama jalan bulan kebaikan dan ridha Rahman, selama jalan bulan kejujuran dan iman, selama jalan bulan yang menjadi kesejukan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, selama jalan bulannya para ahli taubat, selama jalan bulan yang membuat mata kita terjaga di waktu malam, air mata kita yang bercucuran, sejarah kita yang menjadi harum, nafas kita yang menderu dengan tilawatul Quran, selama jalan bulan tarawih, selama jalan bulan perdagangan yang penuh keberuntungan, bulan yang keburukan ditinggalkan di dalamnya dan segala kebaikan diamalkan. Ramadan, kepergianmu menyisakan kesedihan di hati. Apakah tahun depan engkau akan kembali kepada kita? Apakah engkau tahun depan akan kembali kepada kami? Ataukah ajal menjemput kami sehingga engkau tidak akan pernah lagi kembali menjumpai kami? Betapa masjid-masjid kita terang benderang di masamu, dan saat ini kembali redup dan kelam kembali. Alangkah beruntungnya jika kita mengetahui siapa di antara kita yang diterima amal ibadahnya, siapa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memberikan selamat kepada orang-orang tersebut. Dan andai kata kita mengetahui siapa di antara kita yang tertolak dari amal perbuatannya, sehingga kita turut berduka cita terhadap apa yang diperbuatnya, beruntunglah mereka-mereka yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat untukmu atas ampunan, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan surga dan ridhanya. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Itulah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya di hari ini, ketika kita termasuk di antara mereka yang diterima amal ibadahnya. Namun bagi mereka yang tertolak amal ibadahnya, perlulah kita menangisi diri kita, perlu kita meratapi diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu azab dan murkanya. Man adraka rahima anfu rajulin man adrakahu syahru Ramadan thumma salakha minhu wa lam yughfar li dhunubihi. Sungguh hina dan celaka dan binasa seseorang jika dia berjumpa bulan Ramadan, kemudian selesai bulan itu dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kepergian Ramadan memberikan pelajaran bagi setiap hati yang terbuka. Begitu cepatnya dia pergi, memberikan pelajaran bagi setiap kita. Wahai mereka-mereka yang masih lalai, yang masih bergelimang dengan dosa dan maksiat, kapan kalian mau bertaubat? Begitu cepatnya lari, hari-hari ini pergi meninggalkan kita. Saat ini kita menjalani kehidupan di masa pandemi. Salah satu fitnah dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya bahwa kita akan menjalani kehidupan yang seperti ini. Tiba-tiba kita menyaksikan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Salat Jumat hilang dari negeri-negeri kaum muslimin. Tidak pernah kita saksikan
rumah-rumah Allah di tahun lalu Ramadan kosong dari mereka yang menjalankan salat tarawih. Dan di tahun lalu sebagian besar dari kita menjalankan salat Id di rumah kita masing-masing. Tidak pernah dibayangkan di dalam hati kita atau kita melihat di dalam mimpi kita bahwa Ka'bah dan Masjidil Haram akan sepi dari mereka yang menjalankan tawaf, sepi dari mereka yang menjalankan ibadah, sepi dari mereka yang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Tidak pernah kita bayangkan hal yang seperti ini. Dan kita melihat Masjid Nabawi, Masjid Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ditutup gerbang-gerbangnya dan sepi seperti kuburan Baqi. Allahu Akbar. Ikhwatal iman. Dan sampai saat ini pun, siapa di antara kita yang berharap ingin menjalankan ibadah umrah, apalagi ibadah haji, ini menjadi sebuah angan-angan dan impian yang susah untuk diraih dan diperoleh. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Segeralah beramal, bergegaslah beramal, karena semakin tua usia bumi ini akan semakin banyak fitnah-fitnah besar yang bakal terjadi. Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah menyampaikan, la ya'ti alaikum yawmun wala 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah terjadi suatu hari atau suatu masa kecuali hari sesudahnya akan lebih buruk dari hari yang sebelumnya. Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam juga menyampaikan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, beliau menyampaikan tentang apa yang bakal terjadi terkait dalam umat ini. Beliau menyampaikan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala ma ya'lamuhu khairan lahum wa yunziruhum ma ya'lamuhu syarran lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa inna akhirahum sayusibuhum bala'un wa umurun tunkirunaha thumma taji'u fitanun yuraqqiqu ba'daha ba'dha fayaqulu al-mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashif ثم تجيء فتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف فمن سره أن يزحزح عنه النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali telah menunjukkan kebaikan bagi umatnya yang dia ketahui dan memperingatkan umatnya dari keburukan yang dia ketahui. Dan sesungguhnya umat ini kebaikannya ada pada generasi pertama dari umat ini, sedangkan akhir dari umat ini, kata Nabi SAW, akhir dari umat ini akan ditimpa bala, akan ditimpa musibah, akan ditimpa dengan perkara-perkara yang tidak pernah kalian alami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi begitu banyaknya fitnah, sehingga saking banyaknya fitnah itu, ketika terjadi suatu fitnah, itu mengecilkan fitnah yang terjadi sebelumnya. Maka ketika terjadi suatu fitnah, seorang mukmin berkata, disinilah kebinasaanku. Mungkin dengan adanya fitnah ini di sini aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitnah itu diangkat oleh Allah. Kemudian datang lagi fitnah yang baru. Orang mukmin berkata, di sini mungkin aku akan binasa, di sini mungkin aku akan kena. Kemudian disingkap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka barang siapa yang berkeinginan di antara kalian agar dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan surga, hendaklah ketika kematian menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah menyikapi manusia sebagaimana dia suka untuk disikapi yang seperti itu. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak cukupkah bagi kita apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sebagai gambaran nyata bagi kita tentang apa yang sedang kita hadapi saat ini. Segeralah kita bertaubat. Segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hentikan segala angan-angan dan hayalan. Mereka yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijemput oleh kematian, tidak ada angan-angan yang mereka lebih inginkan. Mereka tidak menginginkan dunia yang mereka tinggalkan. Yang mereka sesali, yang mereka tangisi adalah kesempatan-kesempatan beramal yang tidak sempat mereka lakukan. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan ketika datang kepada salah seorang di antara mereka al-maut, dia minta kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah izinkan aku balik. Izinkan aku balik ke dunia ya Allah. Untuk apa? Apa yang dia inginkan? Apakah ada kenikmatan dunia yang dia sesali, yang dia tinggalkan? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Agar aku bisa beramal saleh yang tidak sempat aku lakukan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak akan terjadi. Itu hanyalah ucapan yang dia angan-angankan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di balik mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Saat ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita menjalani Id dengan penuh keprihatinan. Pandemi yang begitu banyak berdampak bagi banyak kehidupan manusia dan kaum muslimin. Kita masih dibayang-bayangi dengan ketakutan pandemi ini, dengan selalu adanya jenis baru dari virus ini yang kita membaca di berita-berita kita saat ini di negeri India yang telah memakan lebih dari 200.000 jiwa. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, ditambah lagi kita walillahil hamd, kita bisa merencanakan salat Id. Kita bisa merencanakan apa yang akan kita lakukan hari ini. Kita bisa merencanakan di mana kita sholat, di mana kemana lagi kita akan pergi sesudah ini. Di hari-hari ini kita menyaksikan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, kebengisan Yahudi, kezaliman mereka, kejahatan mereka terhadap saudara-saudara kita, kezaliman yang dipertontonkan di seluruh mata dunia. Kita umat Islam yang saat ini lebih dari 2,2 miliar manusia. 2,2 miliar manusia. Dan kita hanya bisa menangis. Kita hanya bisa meratap. Kita hanya bisa tidak bisa berbuat apa-apa. Ikhwatal iman, jika kita ingin mencari siapa yang layak kita salahkan karena kondisi ini, tidak lain adalah karena dosa-dosa kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat At-Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum minallahi syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian wahai kaum mukminin di banyak medan perang. Dan ingatlah peristiwa Hunain. Ingatlah peristiwa perang Hunain. Ketika di waktu itu kamu sombong dengan jumlah banyakmu ini. Dan jumlah banyak itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas ini serasa sempit bagimu. Kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Perang Hunain adalah pelajaran berharga bagi setiap kita. Suatu pasukan perang yang panglima perangnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu pasukan perang yang di dalamnya adalah sadatul mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman dari muhajirin dan ansar. Namun ketika ada satu maksiat hati di antara mereka, Allah Subhanahu wa taala cabut
Allah tidak berikan kemenangan kepada kaum mukminin pada saat itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertanggungjawaban bagi setiap kita, bagi setiap kaum muslimin secara individu maupun masyarakat, agar kejayaan ini kembali kepada umat Islam, yaitu kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita harus sadar, jika kita ingin melupakan Allah, sekuat apapun kita ingin melupakan Allah, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain kecuali kita rujuk, kita kembali, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jalan agar Allah mengembalikan kemuliaan dan kejayaan umat ini. Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa raditum biz zar' wa tabi'tum adhnab al baqar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika engkau sudah bertransaksi dengan riba yang terselubung, engkau lebih mengikuti, lebih menyukai bercocok tanam dan beternak, dan engkau meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu, tidak akan dicabut kehinaan itu. Kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Agar kita kembali ke dalam kejayaan umat ini, ikhwatal iman, rujuk kepada agama. Kembali kepada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada agama yang diridhai oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Agama yang diwariskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kembali kepada Islamnya para sahabat yang menjadi standar keimanan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai standar keimanan dan kebenaran iman seseorang, yang dijadikan standar keimanan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perselisihan umat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Islam yang terbebas dari tahayul, terbebas dari syirik, terbebas dari bid'ah, terbebas dari segala khurafat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Raufur Rahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, memaafkan segala kekhilafan-kekhilafan kita, dan menerima amal ibadah kita, serta menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang dimerdekakan dari api neraka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.